Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui BPBD Padang Pariaman menggelar rakortek uji dokumen Renkon bencana gempa dan tsunami untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilaksanakan agar prinsip kebencanaan dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga jika terjadi bencana, hal itu dapat ditangani secara baik dan benar. Dalam kesempatan yang diawali dengan kegiatan apel siaga bencana gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrim La Nina di halaman kantor Bupati Padang Pariaman ini diikuti oleh seluruh Satgas Kebencanaan termasuk instansi TNI dan Polri. PJS Bupati Padang Pariaman Adip Alfikri berkesempatan secara langsung menjadi pembina kegiatan apel. Ia berpesan agar seluruh Satgas dapat selalu menjaga kesiapan dan menjalankan 12 prinsip kebencanaan secara mendalam. Sehingga jika terjadi musibah bencana, resiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan ditangani secara maksimal. PJS Bupati Padang Pariaman Adip Alfikri juga berkesempatan mengecek kesiapan dari peralatan, mulai dari kendaraan dan logistik lainnya, dari seluruh satuan tugas kebencanaan. Ia berpesan agar kendala mengenai kekurangan atau pembaruan peralatan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana agar dapat dipenuhi sehingga Kabupaten Padang Pariaman semakin siap dalam hal kesiapsiagaan bencana. PJS Bupati selanjutnya secara langsung membuka rakortek uji dokumen Renkon bencana gempa dan tsunami untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan di halaman Masjid Raya Padang Pariaman. Dalam rapat koordinasi teknis atau rakortek persiapan uji dokumen bencana kontingensi Renkon, bencana gempa bumi dan tsunami untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman ini dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2020. Adip mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh jajaran BPBD dan seluruh stakeholder yang telah terlibat aktif dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Tidak lupa PJS Bupati Padang Pariaman mengucapkan rasa terima kasih kepada BMKG Padang Panjang dan Si Cincin yang telah bersedia hadir dan terus mendampingi dalam kegiatan kebencanaan ini. Potensi seperti kita ketahui tadi sudah diekspos oleh Kepala BPBD 10 ancaman ya, dan dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, Padang Pariaman ini termasuk etalase yang paling depan ya. Ini kalau dalam dunia pemasaran ini tidak ada lagi, bukan lagi di etalase, tapi ini sudah sampai kaki limanya ini, di depan pula lagi gitu ya. Jadi ya artinya kalaupun bencana terjadi ya itu ya kalau dalam teori kebencanaan sudah bisa dipastikan Padang Pariaman pasti akan terimbas, pasti kena. Karena 10 jenis bencana itu semuanya ada di kita di Kabupaten Padang Pariaman. Makanya kita tawakal. Dalam bab tawakal yang saya sampaikan tadi, ikhtiar ya harus kita maksimalkan semua kesiapsiagaan kita, itu bagian daripada ikhtiar ya. Kalau terjadi juga baru kita serahkan pada Allah. PJS Bupati Padang Pariaman pada saat rakortek uji dokumen Renkon bencana gempa dan tsunami untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman meminta semua pihak dapat menjadikan 12 prinsip kebencanaan sebagai topik utama. Ia menilai 12 prinsip kebencanaan ini harus dipahami betul oleh seluruh jajaran BPBD dan seluruh stakeholder yang telah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. 12 prinsip ini selalu harus dipakai dalam kegiatan kebencanaan. Di antaranya yaitu prinsip cepat dan tepat. Prinsip ini merupakan pakaian yang harus selalu digunakan oleh seorang pegiat kebencanaan. Prinsip prioritas yakninya harus mengetahui mana yang diprioritaskan dalam prosesnya. Sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandingkan penyelamatan harta benda. Dan seterusnya berdasarkan skala prioritas. Prinsip koordinasi merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana keduanya harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung. Penanggulangan bencana pun harus mengusung keterpaduan dalam berbagai sektor, sebab tidak mungkin dilakukan oleh satu sektor saja. Prinsip berdaya guna bermakna jangan sampai penanganan bencana hanya merupakan upaya sia-sia yang membuang waktu, tenaga, dan biaya yang tentunya sangat besar. Penanganan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma atas bencana yang terjadi.
Ia juga menambahkan prinsip transparansi diketahui bahwa segala bentuk penanggulangan bencana harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum. Prinsip kemitraan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja dalam menanggulangi bencana. Akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu menjalin kemitraan yang baik. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip pemberdayaan, merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait langkah antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. Umumnya langkah pemberdayaan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar mengenai bencana di kawasan rawan bencana. Begitupun prinsip lainnya seperti non-diskriminatif, non-proletisi, keterpaduan, berhasil guna, dan akuntabilitas yang harus selalu dipegang oleh seorang penggiat kebencanaan. Ia juga berharap agar seluruh prinsip kebencanaan tersebut dapat dijalankan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya bencana yang terjadi dapat ditangani dengan baik, sesuai yang diharapkan. Memang sebenarnya kita untuk penyempurnaan dokumen Rencon kita sudah kita siapkan 2 bulan dan sudah tuntas 10 hari kemarin. Sebenarnya kita pengennya ini diuji namun dalam standar hal untuk sesuai aturan Kepala BNPB di masa pandemi kita tidak mungkin melaksanakan pengujian dokumen ini. Insya Allah 2021 kita akan adakan sehingga nanti sempurnalah dokumen kita ini. Jadi pada kesempatan ini kita hanya memperkuat fungsi-fungsi yang terlibat kalau seandainya bencana gempa bumi dan tsunami itu terjadi, seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen itu sudah tahu dengan pendalaman pada hari ini. Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Budi Mulya STMeng, dalam laporannya mengatakan, Rakortek ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjalin silaturahmi, serta berkoordinasi dengan seluruh penggiat kebencanaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Seperti yang diketahui, Padang Pariaman memiliki 10 ancaman kebencanaan dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam etalase terdepan karena dari 10 jenis kebencanaan Padang Pariaman berpotensi terjadi ke-10-nya. BNPB menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi khusus pada 2 kegiatan, yakninya lokus penanganan gempa dan tsunami. Yang kedua sebagai penyusun dokumen Rencon. Kalau kita simulasikan dengan model Megatrust yang di Mentawai itu ya Padang Pariaman kena. Kemudian dari sisi sesar yang Sumatera juga ada, Mentawai subsistem juga nyampe di sini sehingga kita harus mewaspadai hal ini. Dalam hal ini BMKG menyiapkan peralatan dari tahun ini sebetulnya kita sudah menambah 15 sensor. 15 sensor pendeteksi gempa bumi tsunami sehingga info gempa bumi yang tadinya 5 menit sekarang berubah jadi 3 menit. 2-3 menit kita sudah bisa tahu bahwa gempa itu berpotensi tsunami apa tidak. Irwan Slamet, Kepala BMKG STA Geof kelas 1 Padang Panjang Si Cincin, berkesempatan menghadiri kegiatan rapat koordinasi teknis atau Rakortek persiapan uji dokumen rencana kontingensi Rencon, bencana gempa bumi dan tsunami untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Ia mengungkapkan Padang Pariaman dilewati oleh jalur potensi gempa bumi dan tsunami. Hal ini sesuai dengan model Megatrust Mentawai Kabupaten Padang Pariaman, memang termasuk wilayah yang terkena dampak. Dari sisi sesar Sumatera dan Mentawai, subsistem Padang Pariaman juga memiliki dampak resiko yang besar. Ia berpesan dengan keterkaitan yang kuat dari semua resiko bencana tersebut, Padang Pariaman harus selalu dalam kondisi siap. Saat ini BMKG telah menambah 15 sensor pendeteksi gempa bumi dan tsunami di wilayah Sumatera Barat.